Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa wahhadana bil aqidati shahihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah khairul bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladina yatamassakuna bil mabadi ad-diniyah as-samiyah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijarah tahsawna kasadaha ahabba wa masakina tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa fi ayatin ukhra qala 'azza min qail qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasul al-mar'u ma'a man ahabba. Al-hadis. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di bulan Rabiul Awal ini kita masih mendapatkan anugerah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan nikmat iman. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini pertemuan yang penuh keberkahan. Pertemuan yang menambah tali silaturahim antar kita. Pertemuan yang akan mendorong kita untuk selalu bersama dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan kita semua berharap semoga kita menjadi hamba-Nya yang husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhyiddin Junaidi, ya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ketuanya yaitu Wapres, ya, tapi wakilnya ya Al-Fakir, ya. Alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan materi tentang ketauladanan yang harus dan wajib kita ikuti dari Nabi Muhammad SAW, saya menjabat sebagai Ketua MUI bidang luar negeri selama 15 tahun. Dan sekarang 5 tahun di pertimbangan, jadi 20 tahun. Dan juga sebagai Ketua Dewan Pembina Alumni Timur Tengah dari Indonesia, namanya Jati. Ini bukan kayak Jati, ya. Jalinan Alumni Timur Tengah se-Indonesia, yang anggotanya begitu banyak. Di Al-Ihya ini juga termasuk yang dari Yaman, yang dari Saudi, dari Maroko, dari Libya, 22 negara. Alhamdulillah, 1987 dulu saya sering bolak-balik ke majlis ini. Karena diminta oleh Allah yarham al-maghfurlah Ustaz kita, mursyid kita, muallim kita, Syekh
Muhammad Husni Tamrin. Allahumma adkhilhumul jannah. Amin. Allahumma ja'alhu min ibadika salihin. Amin. Kasih. Jamaah sekalian, umat Islam saat ini berada di persimpangan jalan. Di muqata'atit thariq. Saya juga dosen bahasa Arab dan dosen bahasa Inggris, ya. Jadi saya sekarang masih mengajar di pasca sarjana di Ibnu Khaldun jurusan bahasa Inggris. Kebetulan yang ikut adalah wakil rektor, ketua prodi, dan alhamdulillah kalau tidak diulang-ulangi itu bahasa Inggrisnya hilang. Ya, maka kalau ada yang bicara bahasa Arab, alhamdulillah. Bahasa Inggris, alhamdulillah. Nah, umat Islam berada di persimpangan jalan. Umat Islam di Indonesia mayoritas atau minoritas? Minoritas atau mayoritas? Mayoritas. Perannya mayoritas atau minoritas? Yang bilang ibu dan bapak, ya, kita merasakan. Jadi mengapa kita jumlahnya besar, 248 juta umat Islam, dari 278 juta bangsa Indonesia jumlahnya. Ada yang Kristen, Protestan, ada yang Katolik, ada macam-macam. Mereka itu minoritas. Tapi minoritas ini mereka lebih berperan secara mayoritas. Mengapa? Bukankah agama Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kondisinya seperti itu? Karena kita belum meneladani siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya memuja, memuji, mentakrim, mengihtiram, mentasyrif dan ta'zim kepada Rasulullah. Betul, bagus itu. Tetapi kita belum melaksanakan perintah dan semua cara hidup Rasulullah SAW. Sudahkah kita tanya kepada diri masing-masing, berhak untuk dipanggil sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Namanya Muhammad, namanya Khadijah, namanya Mustafa, tapi perilakunya ya membuat orang menjadi nestapa. Ya, itu terjadi. Saya ingin bersama-sama dengan jamaah sekalian mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib hukumnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Imran 31. Jadi apa saja yang harus kita teladani? Ada seorang pakar ahli di bidang ilmu politik, di bidang ilmu sosial, di bidang ahli peradaban, namanya Michael Hart. Siapa? Michael Hart. Mikail kalau orang gitu ya. Karena dia di Inggris bilang Michael. Daud lalu disebut oleh mereka apa? David. Ya. Tuh ya. Maryam, Mary. Ya, padahal lebih indah Maryam. Ya. Zakaria. Ya. Yusuf, Joseph. Ya.
Nah, Michael Hart ini ahli di bidang politik, sosiologi, peradaban. Dia mengatakan, menulis buku namanya 100 tokoh paling terpengaruh di dunia. Nomor 1 adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia non Muslim. Terus dia lakukan research, penelitian 7 tahun dia teliti. Kenapa Muhammad nomor 1? Kenapa tidak Nabi Isa? Kenapa tidak Nabi Musa? Kenapa tidak Nabi Sulaiman? Kenapa tidak Nabi Daud dan lain sebagainya? Kata beliau, tidak. Ketauladanan Muhammadlah yang membuat dunia ini insya Allah tahun 2048. Catat ibu bapak, tahun berapa? Umat Islam menjadi nomor 1 di dunia. Takbir! Takbir! 2048. Kira-kira kita masih hidup? Sekarang nomor 2. Tapi kalau Kristen Protestan, Kristen Katolik, ya dipisah-pisah, maka kita nomor 2 miliar penduduk umat Islam atau umat Islam di dunia 2 miliar. Insya Allah. Bagaimana dengan di Indonesia? Umat Islamnya naik atau turun? Coba Bu, sekali lagi, naik atau turun? Waduh, Bapak gimana? Ibunya naik aja. 1945, pada saat Republik Indonesia diproklamirkan, berapa persen umat Islam? 96%. Oke? Sekarang berapa jumlah persentasi umat Islam? 87%. Dari semula 96 menjadi 87, turun dan naik. Nah, ini kita harus baca terus. Betul, masjid di mana-mana, majlis taklim di mana-mana, Islamic Center di mana-mana. Tapi kita belum meneladani Rasulullah SAW. Saya ingin mengajak jamaah sekalian itu membaca buku Michael Hart dan para pengarang yang lainnya. Mengapa harus kita mengikuti Rasulullah SAW? Rukun Islam itu ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, yang kelima. Dari yang kelima itu Michael Hart mencoba untuk mengkaji, dan kita sepakat Ibnu Katsir, lalu ahli tafsir lain mengatakan umat Islam baru mengamalkan 2 rukun Islam. Waduh, kenapa 2? Gimana yang ke 3 atau 5? 2 dari 5. Syahadatain, oke. Yang kedua, salat. Ternyata kata beliau, umat Islam harus meneladani Rasulullah di sisi ekonomi. Betul? Sekarang partai-partai politik, ya, semua pada apa? Pakai menggunakan pendekatan money.
transaksional, ya. Ada namanya sedekah jariyah subuh. Betul Pak, sedekah jariyah subuh. Sebetulnya itu terjemahannya serangan. Ganti sedekah jariyah. Nah, Rasulullah SAW dia itu sudah suri tauladan, uswatun hasanah. Kata uswatun hasanah di dalam Al-Quran disebutkan 3 kali. 2 kali harus kita merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim itu siapa? Bapak dari sebagian para nabi. Lalu orang Inggris bilang apa? Ibrahim diganti menjadi Abraham. Kita tak makana Ibrahimu Yahudian wala. Dia itu pejuang. Michael Hart mengakui Nabi Ibrahim ditaruhnya di bagian tengah. Muhammad bersatu. Mengapa Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu pedagang, pengusaha, dan juga manajer, namanya fund manager. Keren kan? Fund mengatur keuangan perusahaan siapa? Siti Khadijah. Coba, banyakkan kita itu diajarkan oleh para kiai ustaz apa? An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, bukan at-tijaratu sunnati. Bisnis itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu mulai dagang umur 12 tahun. Berhenti dagang umur berapa tahun? Ada yang tahu? Nanti dikasih door prize. 40 tahun beliau berhenti dagang. Berarti dari 12 sampai 4 jadi Nabi. Kata Siti Khadijah, wahai suamiku tercinta. Khadijah 40, Muhammad 20. Gimana? Uang dan asetku saya pakai untuk berdakwah. Ini hebat istri kayak gini, subhanallah. Bisa nggak mencari istri seperti Khadijah sekarang? Bapak bilang nggak? Jangan coba mikir nambah. Jadi kiamat suko. Ya. Iya, karena itu istri keras. Orang hebat. Tapi ingat, Nabi Muhammad pedagang, dagangnya bukan sembarangan. Dia berangkat dari Mekah, terus ke Yaman, kembali lagi ke Mekah, terus sampai ke Yordania. Tahu Yordania aman? Tahu kan? Di mana tuh? Sana dekat Palestina. Palestina turun ke bawah ke Lebanon yang sedang perang dengan Israel sekarang, ya. Turun lagi ke Syria, dari Syria berang ke Syria. Tahu Syria kan? Ya, tetangganya. Ya. Terus ke Saudi Arabia, istirahat, berangkat lagi ke Yaman. Itu namanya pedagang internasional. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang berdagang itu selalu berpikir dinamis, kreatif, inovatif. Ini kira-kira model mana yang sedang laku di pasaran jilbab ini? Ya, ada jilbab syar'i, naik motor, lupa dia ngikatnya, nyangkut. Akhirnya kita bukan merek, enggak, pakai jilbab syar'i, tapi kalau mau naik motor hati-hati, kepanjangan kena rodanya. Ada yang begitu kan? Nah, ada yang jilbab minus jilbab, pakai jilbab tapi yang lain you can see. Ada yang begitu? Ya Allah,
Itulah bangsa Indonesia. Saya 87 di sini. 87 itu ada kasus di pengadilan Bogor itu mengadili mahasiswa siswi yang pakai jilbab. Anaknya Pak AM Saifuddin ikut demo waktu itu karena dia dikeluarin dari sekolah. 87 ya. Dulu yang jilbab di Indonesia yang itu kan masih ya asal-asalan. Sekarang alhamdulillah nih ibu-ibu sudah membuat jilbabnya syar'i semua. Nah Rasulullah SAW yang saya ingin tegaskan dia jadi fund manager. Ingat ya, fund manager keren. Ya, kalau ingat fund manager itu duitnya orang kaya dari Arab disimpan di Amerika. Yang mengelola keuangannya siapa? Yahudi. Yang mengelola keuangan uang ribuan triliun dolar, bukan ribuan triliun rupiah, dolar. Satu dolar berapa? 15.000. 1.000 triliun dolar. Coba jadi berapa? Wallahu a'lam. Siapa yang mengendalikan fund manajernya? Yahudi. Kenapa nggak orang Indonesia? Wallahu a'lam. Katanya orang Indonesia nanti kalau nggak bisa dituntut ke pengadilan karena sesama Muslim. Akhirnya diangkatlah ya dagang Rasulullah sebagai fund manager. Ternyata Siti Khadijah tertarik oleh apa? Ketekunan, ketauladanan, ya kejujuran dan integritas Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib siap untuk dinikahi Muhammad SAW. Lalu berapa maharnya ibu-ibu? Berapa? Masih ingat? Berapa? Wah. Baca Ar-Rahman, Alam Al-Quran selesai gitu, mahar. Maharnya 20 ontak. 20 ontak kali 40 juta berapa sekarang? 800 juta maharnya. Waduh, kalau gitu kalau ngikutin Nabi Muhammad nggak nikah. Mengapa Nabi Muhammad seperti itu? Karena dia tahu Siti Khadijah itu orang kaya. Dia cari uang dikumpulin lalu diserahkan itu kepada Siti Khadijah. Namanya kufu selever. Nah, kita umat Islam wajib mengikuti perilaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ekonomi, bab satu. Kalau kita sholat harus pakai nutup aurat. Nutup aurat pakai apa? Pakai busana, pakai pakaian. Yang punya pabrik tekstil siapa? Siapa yang punya pabrik tekstil? Sekarang impor dari Cina. Ya. Pakai kaos, pakai baju, pakai jas. Kalau kita ke masjid diperintahkan oleh Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah busana terbaik kamu kalau mau ke masjid. Pakai mukna terbaik ibu-ibu. Ini jangan mukna yang udah sebulan dari dicuci. Udah aromanya beda. Dipakai, ya di sampingnya terganggu. Jadi kita harus menguasai apa? Ya pabrik tekstil, ya kan? Sekarang kita impor. Sekarang jilbab itu banyak kita impor dari mana? Cina, Taiwan, Korea. Apakah orang Indonesia tidak bisa bikin? Kenapa kalah? Karena bersaing
apa modalnya perusahaan orang Islam kecil dibanding dengan mereka. Akhirnya kalah di bidang persaingan. Jadi kata Michael Hart, dan kita ini rukun Islam yang nomor 2 itu kita belum swasembada. Masih mungkin 50%nya lagi belum swasembada. Maka kita harus kuasai sektor tekstil, garment, baju Islami, ya, baju-baju dan busana syar'i. Karena apa? Karena potensinya itu halal bisnis sangat besar. Coba semua sekarang 200 mungkin wanita di Indonesia mayoritas atau minoritas. Katakanlah 52% penduduk Indonesia perempuan. Mereka pakai jilbab semua. Itu adalah pasar yang sangat potensial yang harus kita kuasai. Dan umat Islam harus masuk di sana. Setuju? Jangan beli lagi ke Korea, ya kan? Ada pebisnis di sini, pebisnis garment, belinya kemana? Ke Cina, belinya ke Korea Selatan. Kenapa nggak berdikari kita? Di pasar halal Indonesia terbesar, sukuknya terbesar. Lalu itu nomor 1. Mudah-mudahan kita nanti pulang berkaca. Kenapa? Ya, di pasar Anyar, di pasar Bogor, ya, produk-produk dalam negeri harus jadi nomor 1 di dalam negeri, sehingga kita bisa menentukan arah dan harga produk kita lebih kompetitif, bersaing. Oke, nomor 2, kita wajib meneladani Rasulullah, termasuk bisnis. Boleh nggak ibu-ibu berbisnis? Boleh. Apalagi sekarang sudah online. Kesempatan ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling hebat. Jangan lecehkan kaum wanita. Karena kaum wanita adalah mereka paling kuat di rumah. Betul? Yang pertama bangun di rumah siapa? Ibu. Yang terakhir mau tidur di rumah kita siapa? Ibu. Bapak udah ngorok duluan. Ibunya masih bersih-bersih. Coba. Makanya ibu di dalam Islam dibilang murabbiyatul bait. Apa itu murabbiyatul bait? Pendidik domestik, mendidik anak, kadang-kadang mendidik suami juga, ya kan Pak? Dikritik kita oleh istri kita, ya itu wanita, subhanallah, segalanya. Oke, 1, jadi boleh bisnis, apalagi bisnis halal. Niatkan untuk dakwah. Izin dulu kepada suami, Pak mau dagang, silakan. Untungnya, alhamdulillah, transparan. Biasanya kalau ibu transparan, kalau bapak kurang, betul? Iya. Jadi silakan. Pasarnya masih sangat luas. Ya, nomor 2. Kenapa kita belum mempraktekkan dan belum menauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 1 di sektor ekonomi tadi. Yang kedua, Nabi itu suri tauladan. Dia pemimpin agama, dia ulama, dia kiai, dia kepala pemerintahan dan presiden. Jadi waktu dulu ada nggak
istilah umaro dan ulama? Di zaman Rasulullah ada enggak? Tidak ada. Di zaman Abu Bakar ada istilah umaro dan ulama? Tidak ada. Di zaman Umar bin Khattab tidak ada. Di zaman Ali bin Abi Thalib tidak ada. Kapan umara dan ulama istilah ini dipatenkan? Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ingat zaman siapa? Muawiyah bin Abi. Hadisnya apabila bertemu ulama dan umara bersatu, maka segalanya akan beres. Itu hadis bikinan, hadis maudhu, hadis maudhu. Tidak ada. Dulu Nabi pemimpin perang, Nabi kepala pemerintahan. Baca dalam sejarah, bapak-bapak yang suka perang urat saat. Berapa kali Rasulullah SAW ikut perang, Bu? 29 kali Rasul perang. Saya tanya, bapak-bapak udah pernah ikut perang? Perang mulut ya. Kalau perang mulut biasa ribut ya. Di rumah itu ada yang suaranya kencang, ada yang suaranya. Biasanya kalau istrinya suaranya kencang, suaminya lembut suaranya. Mengapa orang di Sumatera suaranya kencang, yang di Jawa pelan? Karena di Sumatera jarak antar rumah dengan rumah jauh, maka harus berteriak. Woi. Kalau di sini, waduh, rumah berdempetan, pelan-pelan. Kembali, Rasul adalah petarung, komandan perang, 29 kali perang. Jadi kalau Bapak melihat kezaliman, diam aja. Ya, ingat 212 ya. Berapa juta orang kumpul. Kalau lihat agama dinistakan, kezaliman merajalela, para ulama ditangkepin, ya. Apa sikap kita, Mas? Apa yang harus kita lakukan? Apa hanya diam, berdoa? Harus membebaskan mereka. Kata bapak-bapak, biarin aja anak mahasiswa yang demo, kita diam. Nabi Muhammad berhasil, kata Michael Hart, karena dia pemimpin agama dan komandan perang. Apakah Nabi pada saat perang selalu menang atau juga ada kalahnya? Kalah. Perang Badar menang, perang Uhud kalah, perang Hunain kalah. Mengapa? Ada pengkhianat di antara umat Islam pada saat perang. Antara lain gimana? Mereka mudah terpengaruh oleh ghanimah. Apa ghanimah? Ya, sekarang bermujahidin, berjihad, tantangannya adalah al-wahan, sogokan. Ya, dikasih jabatan, dikasih iming-iming, akhirnya nggak mau lagi perang. Nah, ini yang terjadi. Maka Michael Hart hormat, hebat Muhammad. Dia banding Muhammad dengan siapa? Dengan Nabi Isa. Nabi Isa kalah jauh oleh Nabi Muhammad. Nabi Isa nggak pernah nikah. Subhanallah. Nabi Muhammad berapa kali nikah? Alhamdulillah. Nikah dengan yang perawan cuma satu. Ya, nikah dengan yang lansia mayoritas. Coba. Maka kalau mau nyoba lansia, bukan yang muda. Iya, Nabi Muhammad contohnya ini mah beda. Katanya sunnah Nabi yang tua renta nggak pernah dibagikan. Ya Bu, betul? Ya.
Jadi kalah jauh Isa. Apakah Isa pernah memimpin peperangan? Tidak. Ya kan? Apakah Nabi Isa berhasil mendakwahkan agama Allah kepada umatnya? Tidak. Bagaimana dengan Nabi Musa? Tidak. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim AS? Kalah oleh Nabi Muhammad SAW. Ibrahim lahir di Irak. Irak dulu namanya Mesopotamia. Berangkatlah dia ditemani oleh sepupunya yang bernama Lut. Kemudian Lut ya berangkatlah mereka ke Syam. Lut dakwah di Yordania, Ibrahim dakwah di mana? Palestina. Terus berangkat ke Saudi Arabia. Nabi Lut cuma hanya di Yordania. Maka Nabi Lut berdakwah kepada umat sekitar, ditolak dakwahannya. Maka apa yang terjadi? Ya peristiwa laut mati. Itu LGBT pertama adalah umatnya Nabi. Sekarang ada nggak di Bogor? Waduh, mengerikan ibu-ibu. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan sama sekarang. Kelihatannya maco, ternyata ya kacau ya. Apalagi perempuannya. Sekarang punya anak perempuan ngeri, punya anak laki-laki. Sekarang wanita tantangannya banyak. Bukan hanya dari sesama wanita, juga dari laki-laki. Kelihatannya bagus, ternyata LGBT. Di Bogor ini ada anak murid saya sudah melakukan research 4.858 warga Bogor terpapar LGBT. Lalu ada kemarin kita punya tamu terhormat namanya Paus Fransiskus. Siapa Paus Fransiskus? Ya, dia adalah ketua dan petinggi agama Katolik. Disambut di mana? Di Istiqlal, karpet merah. Kenapa nggak disambut di Majelis Aliyah ya? Apa yang terjadi? Si Paus itu dalam bahasa Arab namanya Al-Baba. Ya, karena dianggap suci bisa mengampuni dosa ibu-ibu. Maka dikasih nama Al-Bab Al-Muqaddas, Bapak yang suci. Enak aja. Bohong. Saya yang paling gregetan ya dengan imam besar Masjid Istiqlal Prof. Nazaruddin Ahmad.